Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat selalu dimanapun Anda berada. Alhamdulillah akhirnya kita bisa bertemu lagi meskipun lewat daring. Semoga tidak mengurangi semangat kita untuk menjalani perkuliahan di semester ini. Saya ucapkan selamat datang di mata kuliah Business Intelligence. Saya Andri dari Prodi Teknik Industri Universitas Islam Indonesia. Pada video kali ini kita nanti akan bahas overview singkat serta kontrak belajar yang akan kita terapkan di perkuliahan ini termasuk pokok-pokok materi yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Oke, kita mulai. Oke, di mata kuliah Business Intelligence nanti ini adalah salah satu mata kuliah pilihan untuk atau yang dikoordinasikan oleh kelompok keahlian research operasi atau operational research. Nah, apa saja yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan? Oke, ini adalah mata kuliah Business Intelligence untuk pertemuan 1. Nanti kita belum masuk ke materi, hanya penjelasan kontrak belajar sekaligus poin-poin yang akan kita bahas atau yang kita akan pelajari selama 1 semester ke depan. Nah, pertama kita akan overview dulu apa sih sebenarnya business intelligence dan bagaimana strukturnya. Mungkin kalau Anda sudah ambil beberapa mata kuliah yang dulu, bisa jadi Anda sudah menemukan nih ada korelasi antara satu mata kuliah yang satu dengan yang lain. Contohnya adalah Anda mungkin sudah ambil mata kuliah sistem manajemen basis data, ada juga mungkin dulu ada logika pemrograman, ada juga academic writing, termasuk juga ada analisis keputusan dan data mining. Nah, awalnya dulu di business intelligence ini apa sih yang akan kita pelajari, gitu ya, komponen-komponennya apa saja. Jadi di BI, singkatan dari Business Intelligence, itu kita akan pelajari tentang data collection, kemudian ada juga data engineering, ada storage, ada analisis, ada reporting, serta nanti kita juga akan overview beberapa tools-tools untuk BI. Nah, oke, sebelum masuk ke overview tentang materi, kita bahas dulu apa target capaian pembelajaran yang kami harapkan nanti sudah dimiliki oleh mahasiswa. Jadi setelah Anda selesai dari mata kuliah BI, nantinya harapan kami adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan implementasi business intelligence. Kemudian Anda bisa menganalisis atribut dan jenis data yang dapat diolah menjadi keputusan bisnis. Kemudian Anda bisa menyajikan visualisasi data untuk mempermudah pengambilan keputusan bisnis. Kemudian Anda bisa menggunakan tools atau software untuk business intelligence. Nah, kemudian untuk komposisi penilaian nanti ada 3 komponen, ada tugas atau latihan, kemudian ada UTS, dan ada project. Nah, pokok-pokok bahasan apa yang nanti akan diujikan di UTS maupun yang akan dinilai di dalam project. Untuk penilaian UTS, itu nanti ada tentang knowledge discovery, kemudian ada visualisasi data, dan ada descriptive analytics. Jadi secara garis besar di UTS nanti Anda akan dinilai kompetensi Anda dalam menyajikan visualisasi dari data, dari sebuah data. Termasuk juga gimana caranya Anda bisa menampilkan analisis-analisis deskriptif yang
ini kita belum masuk ke pengolahan datanya ya. Jadi sebelum UTS Anda fokus di sana, knowledge discovery awal, kemudian visualisasi data dan analisis deskriptif. Kemudian setelah UTS, nanti kita akan fokus ke pembuatan project. Nah, project ini nanti apa saja yang akan dievaluasi? Yang pertama, atau yang akan kita bahas juga di dalam perkuliahan, yang pertama adalah data collection. Jadi ini nanti akan bicara tentang bagaimana mekanisme kita bisa mengambil data, atau istilah lain adalah data acquisition. Kemudian nanti juga akan saya kenalkan data analytics, atau mungkin dalam istilah lain bisa kita kenal sebagai basic machine learning. Nah, nanti kita akan coba main-main untuk data terstruktur dan juga ada data yang tidak terstruktur. Nanti gimana cara data analisisnya? Harapannya nanti setelah lulus dari mata kuliah ini, Anda sudah punya nilai tambah bahwa Anda sudah pernah menganalisis data, baik itu yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Nah, nanti bedanya seperti apa? Mungkin Anda bisa buka kembali catatan di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang mungkin sudah membahas tentang bentuk-bentuk data atau jenis-jenis data. Kemudian yang terakhir, project utamanya nanti adalah Anda diminta untuk menyajikan sebuah business intelligence report. Jadi nanti bentuknya mungkin bisa poster atau PowerPoint. Nanti Anda coba ambil satu studi kasus, kemudian Anda nanti coba analisis, baik itu analisis deskriptif maupun analisis dengan menggunakan data analytics. Oke, nanti kita akan detailnya kita akan bahas setelah UTS. Kemudian komponen penilaian, ini adalah standar sesuai dengan standar mata kuliah lain. Kemudian untuk mekanisme pembelajaran, ini yang saya tekankan adalah self-paced learning. Jadi nanti harapannya Anda bisa mengatur sendiri seberapa cepat kecepatan belajar Anda. Kemudian saya mungkin akan lebih ke arah asinkron ya. Jadi agar nanti Anda bisa memutar kembali video-video yang sudah saya upload sebelumnya. Nah, tetapi kalau suatu saat Anda membutuhkan diskusi secara langsung, nanti Anda bisa minta untuk ada sesi sinkron. Nanti Anda silahkan ketik di Google Classroom. Nanti kita akan sinkron jika diperlukan. Kemudian, nah saya sangat merekomendasikan Anda untuk bisa mengeksplorasi tools-tools business intelligence itu secara mandiri. Jadi nanti akan ada beberapa tools-tools BI yang kita tidak mungkin selesaikan itu dalam mata kuliah ini. Jadi untuk eksplorasi tools BI, saya tekankan Anda untuk bisa dalam tanda petik menyemangati diri sendiri untuk bisa ngulik atau ngoprek alat-alat atau tools BI yang ada di internet. Oke, itu tadi untuk mekanisme pembelajaran, kontrak belajar, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke overview-nya ya. Nah, sebenarnya BI atau Business Intelligence ini ada relasi dengan mata kuliah yang sudah ada, yang sudah Anda ambil sebelumnya. Pertama, yang paling diantara, jadi ada 3 ya, ada logika pemrograman, ada sistem manajemen basis data, ada analisis keputusan, dan data mining. Di antara 3 mata kuliah tersebut, itu sebenarnya yang memiliki proporsi paling besar untuk mendukung ke business intelligence adalah analisis keputusan dan data mining. Karena apa? Sebenarnya di dalam business intelligence, data mining adalah bagian kecil di dalamnya.
Meskipun sebenarnya ada juga nah mata kuliah yang mendukung, yaitu ada sistem manajemen basis data, di mana di sana dibahas tentang bagaimana caranya untuk mendesain sebuah database, bagaimana koneksinya, kemudian tipe data atau format data itu disimpannya dalam bentuk apa, itu Anda sudah pelajari di sana. Kemudian yang tidak kalah juga mungkin ada sistem informasi manajemen, dan kemudian juga ada logika pemrograman. Nah, logika pemrograman ini di mana? Nanti di mata kuliah Business Intelligence, selain kalau di sebelum UTS, nanti penekanannya adalah penggunaan tools BI yang user friendly itu ya. Jadi tinggal klik-klik atau user interface atau berbasis UI, user interface. Nah, tetapi setelah UTS, nanti kita akan coba eksplor lebih banyak ke programming. Karena apa? Sekarang untuk data analytics itu mungkin akan lebih cepat ketika dihandle dengan bahasa pemrograman. Jadi nanti ini juga ada kaitannya dengan big data, di mana dengan pemrograman nanti kita akan coba bisa analisis juga data-data yang tidak terstruktur. Jadi seperti teks, ada video, nanti kita coba untuk bahas data analytics untuk data-data tersebut. Kemudian apa saja manfaat dari business intelligence? Ketika kita menggunakan keilmuan business intelligence, artinya kita bisa mendapatkan pengetahuan atau wawasan baru dari pelanggan yang mungkin sudah menjadi customer tetap kita. Jadi kalau misalkan selama ini layanannya misalnya langganan telepon atau internet gitu ya, maka data yang dialirkan di proses bisnis atau di dalam sistem informasi yang dimiliki oleh perusahaan itu tidak hanya sekedar berapa bilnya sudah terbayar atau belum, kemudian pemakaian kuotanya berapa, tidak hanya sekedar di sana, tetapi kita bisa memanfaatkan atau mendapatkan wawasan baru tentang si customer tadi. Apakah dia cenderung berinternet di pagi hari atau di siang hari, kemudian pola pemakaian datanya seperti apa. Nah, itu kita bisa analisis di sana. Kemudian kita juga bisa dengan menggunakan BI ini untuk bisa meningkatkan visibilitas dari fungsi-fungsi yang ada. Mungkin selama ini ada fungsi-fungsi misalnya divisi maintenance. Mungkin selama ini mereka kerjanya mungkin hanya melakukan perawatan mesin, kemudian penggantian mesin. Tetapi ternyata ada informasi-informasi tersembunyi itu ya dalam tanda petik yang sebenarnya bisa kita gali dari sana. Jadi ternyata maintenance itu tidak hanya sekedar melakukan perawatan atau memperbaiki komponen, tetapi juga ternyata kita bisa melakukan prediksi kapan komponen tersebut kira-kira akan rusak. Jadi sebelum komponen tersebut usianya habis, ternyata kita sudah bisa siap-siap itu dari beberapa periode sebelumnya. Nah, kemudian kita bisa menyajikan informasi yang dapat langsung ditindaklanjuti. Nah, ini adalah salah satu fitur BI yang paling mencolok itu ya. Jadi dengan teknik visualisasi data yang tepat, itu membuat data-data itu menjadi lebih mudah untuk dipahami. Nah, karena mudah dipahami, artinya pengambil keputusan jadi bisa dengan cepat atau ya bisa dengan segera menindaklanjuti fakta-fakta yang terdapat di informasi yang ada. Kemudian ini juga mendukung pengolahan atau penyajian report secara real time. Begitu ya.
Ini sumbernya saya cantumkan. Nah, kemudian ada 4 aktivitas utama di dalam BI yang nanti kita akan bahas sama-sama. Yang pertama adalah aktivitas data collection. Nah, ini biasanya nanti ada bermacam-macam caranya. Yang jelas secara garis besar adalah aktivitas untuk mencari sumber data dan mengumpulkannya dalam bentuk yang bisa dianalisis. Nanti caranya macam-macam, bisa dari database MySQL kita ekspor, kemudian kita ambil atau kita query itu ya beberapa data yang kira-kira bisa mendukung untuk pengambilan keputusan. Atau bisa juga kita scraping dari internet, atau bisa juga kita crawling dari media sosial. Jadi kita buat satu bot gitu ya, dia kita minta untuk mengeksplor sosmed, kemudian ketika dia kembali, dia akan menyetor datanya ke database yang kita miliki. Kemudian ada data storage, ini Anda sudah pelajari banyak di dalam sistem manajemen basis data, di mana aktivitas di sini adalah untuk membuat mekanisme penyimpanan data dalam database. Jadi lebih ke arah bagaimana membuat jalur pipa itu ya dalam tanda petik, mulai dari source-nya sampai ke penyimpanannya. Termasuk juga untuk memfilter ya, kira-kira ini masuk ke database mana, ini masuk ke database mana. Kemudian yang ketiga ada data analisis. Nah, ini adalah core dari aktivitas di dalam BI. Business intelligence kurang powerful ketika dia hanya memvisualisasikan data tanpa analisis. Nah, oleh karena itu, analisis ini adalah penting, baik itu analisis deskriptif maupun analisis yang sifatnya diagnostik. Oke. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir aktivitasnya adalah menyajikan data atau report dan hasil analisis dalam bentuk yang mudah dipahami untuk pengambilan keputusan. Oke, jadi kurang lebih 4 itu aktivitas yang ada di dalam business intelligence. Nah, sekarang, kondisi pandemi sekarang, mungkin banyak data-data yang terkait dengan kasus-kasus COVID. Salah satu contoh, kita sebut sebagai dashboard gitu ya. Dashboard untuk mempermudah pengambil keputusan untuk melihat situasi sekarang itu seperti apa. Nah, salah satu contoh dashboard untuk business intelligence, Anda bisa lihat di dashboardnya website corona.jakarta.go.id. Nanti Anda bisa lihat ternyata di sana visualisasi data ditampilkan sangat bagus. Dan sebagai informasi ini kalau kita cek di codingnya ya, dia menggunakan Tableau. Jadi Tableau kemudian di-embedkan atau dijadikan satu dengan halaman website. Nah, Tableau itu juga salah satu tools BI yang mungkin Anda bisa ulik di rumah. Nah, kemudian sebagai brainstorming, nanti Anda coba identifikasi objek atau kejadian di sekitar Anda yang kira-kira potensial untuk kemudian dibuat ke dalam dashboard BI. Jadi kalau tadi ada contoh COVID itu ya, ada kejadian COVID, pandemi COVID, kemudian bisa dibuat ke dalam dashboard BI. Tujuannya apa? Kita bisa meminimalisir risiko penularan, kemudian pembuatan kebijakan, dan lain-lain. Nah, Anda coba untuk cari objek atau kejadian di sekitar Anda yang kira-kira bisa nih untuk dibuatkan dashboard-nya, dashboard BI. Kemudian setelah itu, Anda coba dulu brainstorming dengan mengidentifikasi gimana caranya mendapatkan data-data
yang dibutuhkan tersebut. Jadi setelah ada, oh ini bisa nih dibuat dashboardnya, kemudian Anda coba pikirkan, kira-kira data tersebut gimana cara mendapatkannya. Nah, apakah dia sudah tersedia di website, ataukah membutuhkan alat tertentu untuk bisa mendapatkan data, atau seperti apa. Nah, Anda silakan coba ya, Anda identifikasi. Oke, kemudian nanti Anda bisa mulai dulu, coba cari referensi-referensi BI tools yang mungkin populer ya. Ini saya sampaikan ada Power BI, kemudian ada Tableau. Nah, Tableau ini kalau nggak salah sekarang sedang naik daun karena tadi ya, dia bisa di-embedkan ke website. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Termasuk juga Data Studio juga bisa. Data Studio, kemudian ada Python, Python Programming. Ini yang nanti kita gunakan untuk data analytics. Oke, jadi nanti silahkan untuk yang membutuhkan tutorial dasar Python, Anda bisa cek video saya di channel saya. Cuman itu ada di seri mata kuliah logika pemrograman ya. Cuman tidak ada salahnya ketika Anda paling tidak nyicil dulu belajar yang basic untuk Python programming. Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama, video pertama dengan topik kontrak belajar dan overview. Demikian, semoga tetap semangat, semoga lancar kuliahnya, tidak ada halangan suatu apapun. Demikian saya cukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.